Ahmad Suraji, lahir pada tanggal 10 Januari 1949 dan meninggal 10 Juli tahun 2008. Juga dikenal sebagai Dukun As, Nasib Kawam, dan Datuk Maringgi, adalah seorang pembunuh berantai asal Indonesia yang mengaku telah membunuh setidaknya 42 gadis dan wanita antara tahun 1986 sampai tahun 1997. Korban Suraji yang berusia antara 11 dan 30 tahun dicekik. Setelah dikubur di dalam tanah hingga ke pinggang mereka. Sebagai bagian dari sebuah ritual, dia mengubur korbannya di perkebunan tebu dekat rumahnya. Dengan kepala mereka yang menghadap ke rumahnya, yang ia yakini akan memberinya kekuatan ekstra. Latar belakang: Ahmad Suraji tinggal di Medan, ibu kota dan kota terbesar di Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Dia bekerja sebagai peternak sapi dan dukun. Golongan dukun yang konon memiliki kekuatan supranatural. Klien Suraji seringkali adalah wanita yang mencari bimbingannya tentang cara mendapatkan keuntungan atau menjaga kecantikan mereka. Menurut Suraji, mendiang ayahnya mengunjunginya dalam mimpi pada tahun 1986 dan memerintahkannya untuk membunuh setidaknya 72 wanita sebagai bagian dari ritual ilmu hitamnya. Pembunuhan. Pada tanggal 24 April tahun 1997, Sri Kemala Dewi yang berusia 21 tahun meminta seorang penarik becak yang bernama Andreas untuk mengantarkannya ke Datuk. Ia mengatakan kepadanya untuk merahasiakannya dan tidak pernah meminta untuk dijemput. 3 hari kemudian, tubuh Dewi yang telanjang dan membusuk ditemukan di ladang tebu oleh seorang pria dan kemudian digali oleh sekelompok orang yang kemudian menelepon polisi. Andreas melaporkan kepada polisi dan juga keluarga Dewi bahwa dia telah mengantarkannya ke rumah Suraji 3 hari sebelumnya, sehingga polisi pun mengunjungi Suraji untuk menanyanya tentang hal itu. Meskipun pada awalnya dia menyangkal memiliki hubungan apapun dengan kematian Dewi, polisi menemukan tas tangan, gaun dan gelang Dewi di rumahnya. Ia kemudian ditangkap pada 30 April 1997. Selama interogasi, Suraji akhirnya mengakui atas pembunuhan Dewi, tetapi juga mengungkapkan bahwa ia telah membunuh hingga 42 gadis dengan cara yang sama. Dan penggalian harus dilakukan di ladang tebu, tempat tubuh Dewi ditemukan. Setelah proses tersebut, 42 mayat digali dengan beberapa yang membusuk, sampai tidak dapat diidentifikasi. Dia mengatakan kepada polisi bahwa dia bermimpi pada tahun 1986, di mana hantu ayahnya yang mengarahkannya untuk meminum air liur 72 wanita muda yang sudah mati. Sehingga dia bisa menjadi penyembuh mistik. Suraji berpikir bahwa akan memakan terlalu lama untuk menemui 72 wanita yang meninggal karena sebab alamiah. Jadi dia pun memutuskan untuk mempercepat prosesnya dengan cara membunuh. Sebagai seorang dukun, aliran wanita yang stabil telah mengunjunginya untuk berbagai layanan seperti nasihat spiritual, barang-barang yang dapat meningkatkan kecantikan atau kekayaan mereka, atau bagi Suraji untuk membaca mantra pada pasangan mereka agar mereka tidak berselingkuh. Dia kemudian akan membawa mereka ke ladang tebu di dekatnya dan mengubur mereka hingga ke pinggang mereka. Mengklaim itu adalah bagian dari ritual. Dia kemudian akan mencekik korbannya sampai mereka mati dan kemudian meminum air liur mereka. Setelah itu, dia akan menanggalkan pakaian dari tubuh mereka untuk mempercepat pembusukan dan juga mengubur mereka secara utuh dengan kepala mereka yang mengarah ke rumah Suraji. Suraji menyatakan hal berikut kepada polisi. Ayah saya tidak secara khusus menyarankan saya untuk membunuh orang, jadi saya berpikir akan butuh waktu lama jika saya harus menunggu hingga mendapatkan 72 wanita. Saya berusaha melakukannya secepat mungkin. Saya pun mengambil inisiatif saya sendiri untuk membunuh mereka. Uji coba. Sidang dimulai pada 11 Desember tahun 1997.
dengan dakwaan setebal 363 halaman terhadapnya. Suraji tetap mempertahankan ketidakbersalahannya. Ketiga istrinya, semuanya itu saudara-saudara perempuannya, juga ditangkap karena telah membantu pembunuhan dan membantu menyembunyikan mayat-mayat mereka. Salah seorang istrinya yang bernama Tumini diadili sebagai kaki tangannya. Mereka mengaku di bawah penyiksaan oleh polisi. Ia dinyatakan bersalah pada 27 April 1998 oleh panel ketiga Hakim di Lubuk Pakam. Ia dijatuhi hukuman mati oleh regu tembak. Ada sorak-sorai dari kerumunan besar di ruang sidang. Saat putusan itu dibacakan, lebih dari 100 orang telah memenuhi ruang sidang yang kecil itu, sementara banyak yang mengikuti proses persidangan di luar melalui layar televisi. Istri Suraji, Tumini, juga dijatuhi hukuman mati karena telah membantu pembunuhan, tetapi hukumannya kemudian dikurangi menjadi penjara seumur hidup. Kematian. Dia dijatuhi hukuman mati oleh regu tembak dan dieksekusi pada 10 Juli tahun 2008. Setelah surat perintah hukuman mati pun dikeluarkan seminggu sebelumnya.